Agenda penting bangsa Indonesia di 2024 itu adalah agenda politik yang sangat strategis. Sementara di sisi yang lain banyak peramal ekonomi mengatakan 2023 kita akan mengalami krisis ekonomi global karena akan beririsan dengan ekskalasi politik dalam negeri. Tetapi kita patut berbangga ya, karena pertama Indonesia lewat kepemimpinan Pak Jokowi itu mampu mengatasi pandemi COVID-19 secara sukses kalau kita bandingkan dengan negara yang lain. Inilah yang harus kita pikirkan, bahwa agenda penting bangsa Indonesia di 2024 itu adalah agenda politik yang sangat strategis, di mana kita akan melakukan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah secara serentak, dan proses menuju ke 2024 itu ekskalasinya akan meningkat pada tahun 2023. Sementara di sisi yang lain banyak peramal ekonomi mengatakan 2023 kita akan mengalami krisis ekonomi global yang tentunya ini berdampak pada persoalan resesi ekonomi. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita atasi dengan baik. Penguatan fondasi ekonomi, khususnya kemandirian di bidang ekonomi, ini menjadi satu meters yang harus kita tumbuhkan, karena akan beririsan dengan ekskalasi politik dalam negeri. Oleh karenanya, kesadaran bersama ini harus kita bangun, bahwa kita akan menghadapi agenda politik di tahun 2024 yang ekskalasinya akan kita rasakan mulai tahun 2023. Sementara di sisi lain persoalan ekonomi ini juga harus menjadi perhatian kita bersama, karena ini krisis global, bukan krisis lokal, bukan krisis nasional, tapi krisis global. Tetapi kita patut berbangga ya, karena pertama Indonesia lewat kepemimpinan Pak Jokowi itu mampu mengatasi pandemi COVID-19 secara sukses kalau kita bandingkan dengan negara yang lain. Yang kedua, saya punya keyakinan dengan kekuatan ekonomi yang berbasis pada UMKM misalnya, yang berbasis pada masyarakat, ini juga akan menjadi satu kekuatan ketahanan ekonomi masyarakat yang nantinya mampu keluar dari tekanan-tekanan krisis ekonomi global itu. Tetap ujung pangkal di UMKM berarti ya? UMKM, ya. Jadi kita kan sudah terbiasa ya, masyarakat kita sudah terbiasa mengalami goncangan ekonomi, mengalami peristiwa-peristiwa yang berdampak pada ekonomi. Yang paling berat itu sebenarnya kan COVID-19. Jadi dari tahun 2020 sampai 2022, 2 tahun kita mampu bertahan. Sementara ada 15 negara yang bangkrut gitu. Dan Indonesia tentu bisa keluar dari itu. Ini kan luar biasa. Dan saya melihat bahwa fondasi ekonomi kita ada pada UMKM. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini saya pikir merupakan satu jawaban atas krisis ekonomi global yang diperkirakan akan terjadi tahun 2023.